Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Halimatus Sadiah, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024, program studi PGSD IKIP Siliwangi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan Indonesia dimulai dari sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada zaman sebelum merdeka ini, pendidikan bukan untuk semua rakyat, namun untuk kalangan tertentu saja. Dimulai dengan pendidikan kolonial di zaman VOC dan Hindia Belanda. Pada saat itu, pemerintahan Belanda membuat semacam undang-undang di tahun 1854, yang pasal-pasalnya terdapat tentang pendidikan dan pengajaran. Pada tahun itu ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten. Sekolah tersebut hanya untuk mendidik calon-calon pegawai saja. Dan di tahun yang sama juga berdiri Sekolah Bumi Putra, di mana Bumi Putra hanya terdapat 3 kelas pada saat itu, dan pengajarannya juga hanya untuk calon-calon pegawai negeri dan untuk pembantu-pembantu di perusahaan milik Belanda. Kemudian selanjutnya zaman etnik dan kebangunan nasional, di mana berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Sekolah Kartini pada tahun 1912. Pada zaman ini, jiwa nasional dan aliran kultural sudah masuk ke dalam pendidikan, namun tidak dapat menghapus corak warna jiwa kolonial dengan sekaligus. Dan yang terakhir, zaman bangkitnya jiwa merdeka, di mana pada saat ini lahir Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dan dalam pendidikan dan pengajaran. Berdirinya perguruan-perguruan tinggi Taman Siswa di seluruh kepulauan Indonesia, serta berdiri juga sekolah-sekolah keagamaan. Itulah perjalanan singkat mengenai pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Kemudian mari kita lihat pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada zaman ini, pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, di mana pendidikan tidak lagi hanya untuk kalangan tertentu saja. Dimulai pada tahun 1947, di mana kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka dikenal dengan nama Rencana Pendidikan tahun 1947. Kurikulum ini adalah perubahan dari arah pendidikan Belanda menuju kepentingan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952, menonjolkan bahwa setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta harus dapat membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, kurikulum yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan pada tahun 1964, menggambarkan keinginan pemerintah agar rakyat Indonesia memiliki akademik mulai tingkat sekolah dasar. Keempat, kurikulum 1968. Tujuan pendidikan lebih ditekan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Kemudian ada yang kelima, kurikulum 1975, mulai dikenalkan satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satu pokok bahasan. Yang keenam, kurikulum 1984, menekankan pada proses skill approach dan mulai dikenal istilah cara siswa belajar aktif atau CBSA, atau Student Active Learning, SAL. Kemudian yang ketujuh, yaitu kurikulum 1994, merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan memberi banyak penambahan pelajaran, terutama materi pelajaran muatan lokal, sehingga kurikulum 1994 ini dikenal sebagai kurikulum yang super padat. Kurikulum 1994 ini juga dikenal dengan nama Kurikulum Satuan Pendidikan atau yang kita kenal KTSP. Kemudian ada kurikulum 2004, karakteristiknya hampir sama dengan KTSP, namun sudah mengenalkan penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2013, bagian dari reformasi pendidikan, mempunyai karakteristik kurikulum berbasis kompetensi pendidikan, pendekatan saintifik, pembelajaran tematik, pendidikan karakter, pembelajaran inklusif, penekanan literasi dan numerasi, penggunaan TIK, pendekatan pembelajaran aktif, penilaian formatif, dan peningkatan kreativitas dan kritisisme. Kemudian yang terakhir ada kurikulum merdeka. Karakteristik yang sangat dikenal dalam kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran yang
eh, didasarkan pada minat atau bakat siswa, serta mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam merancang rencana jalannya pembelajaran di kelas. Itulah perjalanan pendidikan Indonesia dimulai dari sebelum kemerdekaan dan diakhiri dengan setelah kemerdekaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.